Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tania Liana Daud. Saya dari program IPS. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya. Yang pertama, judul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda. Yang kedua, latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi generasi muda karena membantu membentuk karakter, nilai, dan sikap mereka terhadap masyarakat dan dunia, membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan beretika, membangun nasionalisme dan solidaritas, membangun pemimpin yang adil dan berintegritas, membantu mengatasi masalah intoleransi. Yang kedua, sebelum saya memasuki rumusan masalah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengangkat judul Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Muda. Alasannya yaitu, saya ingin menyoroti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan membantu kesetaraan dan membangun kesadaran masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dalam membantu generasi muda memahami pentingnya menghargai perbedaan dan pengembangan sikap toleransi terhadap berbagai kelompok. Yang kedua, bagaimana pendidikan kewarganegaraan membantu generasi muda membangun keterampilan berpikir kritis dan memecahkan dalam menghadapi isu-isu sosial politik di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membantu generasi muda memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial politik di masyarakat. Yang ketiga, kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama penelitian yang relevan, yang kedua kajian teori. Yang pertama yaitu penelitian yang relevan. Menurut Judith Torney Putra Anjo Anmanandeo, dua ahli yang telah melakukan penelitian tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda, penelitian mereka menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus, yang pertama, berfokus pada keterampilan berpikir kritis, yang kedua, mendorong partisipasi aktif, yang ketiga, menanamkan nilai-nilai demokrasi, yang keempat, menggunakan pendekatan interdisipliner. Yang kedua yaitu kajian teori. Di kajian teori ini saya akan menjelaskan dua. Yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pengertian generasi muda. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun kesadaran nasional dan membangun rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Yang kedua yaitu pengertian generasi muda. Generasi muda adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang berusia muda, biasanya di bawah usia 35 tahun. Generasi muda seringkali dianggap sebagai kelompok yang terbuka, inovatif, dan memiliki pandangan yang berbeda dari generasi, cenderung memiliki akses yang lebih baik ke teknologi dan informasi, serta terlibat dalam isu-isu global dan mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan kolektif. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memutuskan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan negara yang ada di dalam kehidupan manusia. Alasan saya menggunakan pendekatan kualitatif yaitu karena penelitian ini ingin lebih memahami secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian yaitu di SMA Kasanto Arundus Mukun. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2025. Yang kedua, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan wawancara. Yang kedua, menggunakan dokumentasi. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan.
Yang keempat yaitu pembahasan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2025, tepatnya di SMK Santo Arnoldus Mukun, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung, serta menghasilkan beberapa data yang dijadikan sebagai pengelolaan data dalam pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi. 2. Pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa-siswi kelas 12 dengan mengambil sampel sebanyak 5 orang, maka peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara yang sangat menentukan keberhasilan siswa-siswi dalam memperoleh prestasi. Adapun respon dari beberapa siswa-siswi. Yang pertama, menurut Cecilia Medi, memberikan tanggapan tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan di kalangan generasi muda. Jawabannya, membantu generasi muda memahami konsep dasar kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban warga negara, demokrasi dan adil dan sosial. Dengan sejarah dan budaya, pendidikan kewarganegaraan membantu generasi muda memahami sejarah dan budaya negara sehingga mereka dapat menghargai dan menghormati identitas nasional. Yang kedua, menurut narasumber Leonardo Andrianus Kaing, memberikan tanggapan tentang bagaimana dampak pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda. Di sini, saya akan menjelaskan 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak positif. 1. Meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. 2. Membangun kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, pengaruh media sosial. Menurut Tricenia Asma dan Cenarti, memberikan tanggapan tentang apakah pendidikan kewarganegaraan